Selamat datang di channel Obsesi Film, sebuah konten yang akan membahas recap alur film. Dan pada konten perdana ini, kita akan membahas film yang berjudul Museum tahun 2016. Tanpa berbasa-basi, mari kita mulai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang detektif profesional yang sudah banyak menangani kasus kriminal. Detektif itu bernama Hasashi Sawamura. Namun, di balik kesuksesannya, terdapat anak tak terurus, istri tak terjamah, rumah tangga hancur lebur, serta Hasashi terlalu fokus dengan pekerjaannya. Bersama rekan-rekan detektif lainnya, Hasashi dihadapkan dengan kasus pembunuhan tragis, yang mana sosok pelaku dengan tega mengikat korban menggunakan rantai dan membiarkan anjing kelaparan menghabisi tubuhnya. Pada kasus ini, kepolisian tidak mendapatkan bukti apa-apa kecuali sosok pria mencurigakan yang sibuk mondar-mandir di area TKP. Juga secari kertas yang merujuk pada kematian si korban. Scene beralih ke sebuah apartemen milik Wibu yang auranya sangat kuat. Kita sebut saja Burhan. Kegiatan Burhan hanya bermain game, makan, tidur, dan terus saja seperti itu. Pada pukul 3 dini hari, Burhan kedatangan tamu tak diundang yang terus mengetuk pintu apartemennya. Panik dan ketakutan, sontak Burhan mengambil sebilah pisau dari dapur untuk berjaga-jaga dari segala ancaman yang mungkin terjadi. Namun saat sudah bersiaga dan akan membuka pintu, suara ketukan itu menghilang dan tiba-tiba, tepat saat Burhan membuka pintu, ia disetrum oleh sosok misterius bertopeng kodok. Pria bertopeng itu membawa Burhan ke suatu tempat yang entah di mana. Pria bertopeng kodok itu menjelaskan kepada Burhan yang telah terikat kalau Burhan sudah ia amati sejak lama. Tapi apa motif pria bertopeng kodok itu tidak ada yang tahu. Bagi pria kodok, Burhan hanya seorang wibu dan sudah tentu beban keluarga, terutama beban sang ibu. Keesokan harinya, kepolisian mendapatkan sebuah kabar kasus pembunuhan di sebuah area pabrik terbengkalai, yang mana saat sudah sampai di TKP, korban tersebut adalah mayat si Burhan yang masih terikat di kursi dengan sayatan di pipi yang sengaja diambil untuk ditimbang dengan berat normal seorang bayi baru lahir. Scene pun beralih, memperlihatkan Hasashi yang tengah makan malam bersama temannya bernama Shino. Mereka berdua tengah membahas kasus yang baru saja mereka selidiki. Hasashi tanpa sengaja melihat seseorang yang jempol tangannya dibalut plaster Andi-Plus. Hasashi berspekulasi bahwa saat korban sedang dimutilasi di bagian pipinya, tentu melakukan perlawanan seperti menggigit ibu jari sang pelaku. Scene pun beralih. Hasashi kini tengah membicarakan kasus yang sedang ia selidiki bersama sang kapten. Kapten menjelaskan bahwa kemungkinan besar kasus ini adalah pembunuhan berantai. Sang pelaku sengaja mencuri perhatian pihak kepolisian dengan meninggalkan jejak berupa teka-teki yang harus dipecahkan. Keesokan harinya, Shino memberitakan kepada rekan-rekannya bahwa kedua korban ada kemiripan yang sama, yaitu sama-sama pernah menjadi juri pada persidangan kasus pembunuhan, di mana kasus tersebut terjadi sekitar 3 tahun yang lalu, dan dikenal sebagai pembunuhan kristal. Mendengar hal itu, Hasashi menjadi panik karena sang istri juga terlibat dalam persidangan 3 tahun lalu. Sontak, ia mencoba menghubungi sang istri, namun tidak ada jawaban. Hasashi panik karena sudah 2 minggu istrinya tidak dapat dihubungi dan dirinya tidak tahu di mana keberadaan sang istri sekarang. Dalam penyelidikannya, pihak kepolisian menemukan informasi bahwa kasus pembunuhan kristal cukup FYP pada masanya. Terdakwa bernama Shigeru divonis hukuman mati karena telah menghabisi nyawa seorang ibu dan anak berumur 4 tahun, yang kemudian diletakkan ke dalam cairan kristal untuk bahan kerajinan pembuatan perhiasan. Namun karena depresi berat, Shigeru akhirnya mengakhiri hidupnya di rumah sakit kepolisian. Tak berapa lama, pihak kepolisian kembali mendapatkan kabar bahwa terjadi pembunuhan lagi, yang mana korban merupakan ketua persidangan 3 tahun silam. Jasadnya termutilasi menjadi 2 bagian dan salah satunya dimasukkan ke dalam paket yang dikirimkan kepada selingkuhan Pak Hakim yang bernama Yuri. Di sisi lain, istri Hasashi pun mendapatkan kiriman paket serupa persis seperti yang diterima selingkuhan Pak Hakim. Kini,
kepolisian tengah mengadakan rapat besar untuk membahas kasus pembunuhan berantai tersebut dan menyepakati akan melindungi calon target pelaku, termasuk Haruka yang merupakan istri Hasashi. Malam harinya, kepolisian yang sudah dibagi menjadi beberapa tim mulai mendatangi orang-orang yang akan dilindungi sesuai hasil pertemuan tadi, di mana tim pertama langsung dikejutkan karena orang yang pertama mereka cari dengan kondisi tanpa pakaian. Di sana, sang pelaku kembali meninggalkan pesan yang bertuliskan berupa hukuman untuk si korban. Sementara tim kedua, yang sudah berada di lokasi orang yang dianggap akan menjadi korban selanjutnya, ternyata ditemukan telah tak bernyawa dengan kondisi mulut yang dipenuhi jarum. Scene pun beralih, memperlihatkan Hasashi yang terlihat stres karena tidak diperbolehkan ikut bertugas. Hal ini membuat Hasashi menjadi nekat untuk melanggar perintah atasannya demi mencari istri dan anaknya yang saat ini sedang dalam bahaya. Hasashi pun pergi ke sebuah panti jompo untuk menemui Kayo yang merupakan teman akrab sang istri dengan harapan Kayo mengetahui keberadaan anak dan istri Hasashi saat ini. Di tengah obrolan, rekan Hasashi datang menemui mereka dengan tujuan yang sama seperti Hasashi dan terungkap bahwa selama ini istri dan anak Hasashi tinggal di rumah Kayo. Di malam harinya, Hasashi bergegas ke rumah Kayo, namun di tengah jalan berpapasan dengan mobil mencurigakan yang diduga itu adalah mobil si pelaku. Hasashi langsung putar balik dan mengejar mobil tersebut. Dalam pengejarannya, Hasashi mendapatkan telepon dari rekannya bahwa istri dan anaknya ternyata sudah tidak ada di kediaman Kayo. Dan pelaku kembali meninggalkan secari kertas berisi pesan persis seperti yang ditemukan pada korban-korban sebelumnya. Yang mana hal itu membuat Hasashi menjadi murka, sehingga terjadi kejar-kejaran mobil yang mengakibatkan kecelakaan tak terelakkan. Hasashi yang kini tak sadarkan diri dimanfaatkan sang pelaku dengan menabrakkan mobil Hasashi menggunakan truk yang ada di sekitaran lokasi kecelakaan. Namun beruntung Hasashi kembali sadar dan berhasil keluar dari mobil tersebut. Singkat cerita, Hasashi baru pulih dari sakitnya setelah pengejaran. Hasashi melakukan pertemuan dengan rekannya untuk membahas kembali kasus yang sedang mereka selidiki, di mana setelah Hasashi mengumpulkan dokumen dan bukti yang sudah ada, ia menyimpulkan bahwa kasus ini bukan ajang balas dendam, namun dengan motif lain yang dilakukan oleh orang yang sama. Ketika Hasashi tengah berdiskusi, tiba-tiba pria bertopeng kodok menampakkan dirinya dari luar jendela. Entah apa maksud dan tujuannya, namun dari jas hujan yang dikenakan, ternyata sama dengan orang yang semalam ia kejar, membuat Hasashi mengira jika dialah dalang dari kasus pembunuhan tersebut. Hasashi yang kehilangan jejak pria bertopeng langsung menghubungi Shino yang juga ikut mengejar. Namun sialnya, Shino sudah menjadi sandera pria bertopeng kodok dan pria itu meminta agar Hasashi segera naik ke atas gedung. Sesampainya di sana, Hasashi mendapati Shino dengan keadaan terdesak, namun dia tak bisa berbuat apa-apa, yang mana saat itu si kodok sudah menguasai keadaan. Hasashi hanya bisa memohon agar melepaskan Shino dari sana. Si kodok berbicara layaknya psikopat yang bergairah, menciptakan karya seni dari tubuh korban-korbannya, di mana ia sangat kesal saat karya besarnya diakui oleh Shigeru, yang merupakan tersangka pelaku pembunuhan berantai 3 tahun lalu. Namun saat hujan sudah reda dan langit mulai cerah, saat itu pula si kodok mengempaskan Shino yang mengakibatkan Shino terjun bebas dari puncak gedung tersebut. Hasashi berlari berniat menolong, namun tak sempat, sementara si kodok berlalu pergi begitu saja. Kematian Shino membuat Hasashi terpukul, ditambah lagi ia mendapat peringatan keras dari atasan karena melanggar aturan dan disuruh menghadap untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat. Namun di tengah perjalanan, Hasashi melakukan perlawanan sehingga ia terjatuh dari mobil dan ia pun berlari. Hasashi teringat satu hal dari si kodok yang mana ia menggaruk leher saat terkena sinar matahari. Sehingga Hasashi pun mencari di internet untuk mengetahui apakah ada penyakit alergi dengan sinar matahari. Dan benar saja, penyakit itu bernama UV alergi atau penyakit alergi terhadap paparan sinar matahari. Hasashi pun bergegas ke rumah sakit terdekat
untuk mencari informasi daftar-daftar pasien yang terkena penyakit tersebut. Sesampainya di rumah sakit, Hasashi bertemu dengan dokter spesialis yang menangani beberapa pasien yang alergi terhadap paparan sinar matahari. Awalnya, si dokter tidak menjawab semua pertanyaan dari Hasashi. Namun saat Hasashi menodongkan pistol ke si dokter, barulah si dokter mau menjawab dan memberikan semua data pasien kepada Hasashi. Setelah mendapatkan semua data pasien tersebut, Hasashi mencurigai satu nama, yaitu Iriski Namanae, di mana dia memiliki ciri-ciri persis seperti pria bertopeng kodok. Sehingga Hasashi langsung mengunjungi rumahnya dan masuk secara diam-diam. Di dalam rumah, Hasashi menemukan beberapa bukti terkait kasus pembunuhan yang selama ini terjadi. Namun ketika Hasashi masih melihat-lihat, ia dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang tiba-tiba memukulnya dari belakang, sehingga terjadi pertarungan hebat. Hasashi yang baru siuman menyadari bahwa dirinya sudah berada di suatu ruangan, yang mana di sana terdapat patung istri dan anaknya yang sedang memegang kardus berisi puzzle dan rekaman yang berisi suara dirinya, yang ternyata selama ini mereka sudah diawasi dari kejauhan. Memang dasarnya psikopat, pria kodok ini sangat senang saat melihat Hasashi mengamuk tidak terima dengan perlakuan dirinya. Bahkan pria kodok memberikan hamburger dengan isian daging manusia untuk makanannya yang selama ini berada di ruangannya tersebut. Di ruangan itu, Hasashi merasa bahwa pria kodok hanya ingin bermain-main dengannya. Maka dari itu, mau tidak mau Hasashi harus mengikuti alur permainan pria kodok tersebut agar ia bisa dengan cepat keluar dari sana. Setelah berhasil menyusun ribuan puzzle yang diberikan pria kodok, Hasashi terkejut saat menyadari bahwa daging hamburger yang ia makan dibuat dari daging manusia. Dan di sana, Hasashi melihat foto istri dan anaknya yang ditempel di sebuah lemari. Dan tebak apa isi lemari tersebut. Scene pun beralih, memperlihatkan pihak kepolisian yang menemukan jejak pencarian digital Hasashi. Mereka menemukan riwayat pencarian penyakit alergi sinar matahari, dan tim kepolisian langsung ditugaskan mencari Hasashi ke setiap rumah sakit yang ada di sana. Sang kapten langsung mencari informasi dari kasus pembunuhan sadis yang dulu pernah ia tangani. Pembunuhan tersebut menimpa keluarga kaya raya yang kerja pada bidang penjualan karya seni, yang mana sang pelaku meninggalkan dua orang anak, yang salah satunya mengidap penyakit UV alergi bernama Kirishima Sanae, serta satu anak perempuan bernama Kirishina Mige, yang saat itu diadopsi oleh seorang dokter. Sehingga dengan semua informasi yang terkumpul, kepolisian bergegas pergi ke rumah Kirishima yang diduga Hasashi juga sedang berada di sana. Kembali pada Hasashi yang masih histeris melihat kepala istri dan anaknya, ia terlihat marah ketika Kirishima muncul di hadapannya dengan topeng kodok. Sehingga dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Hasashi langsung menyerang dan mengejar pria kodok yang sedari tadi memprovokasinya. Di tengah pengejaran, tanpa Hasashi ketahui, Kirishima berganti kostum dengan seseorang yang sama dengannya. Namun ketika Hasashi akan menembak, tiba-tiba satu orang tersebut adalah Haruka yang merupakan istri Hasashi. Tapi sialnya, pria kodok yang asli sudah menyandra anaknya dan menyuruh Hasashi untuk menghabisi istrinya jika masih ingin melihat anaknya selamat. Lantas Hasashi pun menodongkan pistol ke istrinya sendiri dan inilah yang terjadi. Tepat saat pria kodok akan menghabisi Haruka, polisi datang menodongkan semua senjata ke arahnya. Pria kodok pun melarikan diri tanpa sadar. Di luar, matahari bersinar terang dan membakar kulitnya. 3 bulan pun berlalu, ternyata Hasashi tidak jadi mati. Ia tengah mengunjungi Shino yang merupakan rekan kerjanya yang telah gugur saat menangani kasus pembunuhan brutal itu. Hasashi hingga kini masih trauma. Di sisi lain, Kirishima yang tengah dirawat di rumah sakit yang ternyata dokternya adalah saudara kandungnya sendiri, dengan terpaksa menyuntikkan cairan yang akan menghilangkan penderitaan Kirishima selamanya.
Dan dari semua kasus yang telah ditangani Hasashi, ia mendapatkan pelajaran berharga bahwa sesibuk apapun ia dengan pekerjaannya sebagai polisi, waktu paling berharga adalah dengan bersama keluarga. Tamat. Film yang cukup menegangkan. Terima kasih telah menonton. Tinggalkan jejak berupa like dan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe.